Silakan masuk. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya karena memanggil Ibu ke ruangan saya. Jadi kan minggu kemarin saya sudah men-share di grup WA mengenai jadwal supervisi. Nah besok kan hari Rabu adalah jadwal supervisi bagian Ibu. Untuk itu saya perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Apakah Ibu sudah siap untuk supervisi besok? Iya betul Bu, saya sudah lihat di grup WA. Besok saya sudah siap untuk jadwal supervisi. Saya rasa masih banyak kekurangan dalam mengajar. Saya harap bisa lebih baik lagi setelah adanya supervisi oleh Ibu Kepala Sekolah. Amin kalau begitu Bu. Saya boleh lihat RPP Ibu untuk belajar besok? Boleh Bu, ini sudah saya siapkan. Oke, baik, RPP-nya nanti saya periksa. Dan terkait instrumen observasi besok, yaitu ada keterampilan mengajar, penggunaan metode pengajaran, pengelolaan kelas, dan interaksi Ibu dengan siswa. Bagaimana Bu Maya, apakah ada yang mau ditambahkan? Tolong Bu, tambahkan aspek-aspek yang masih kurang ketika saya mengajar, sehingga nanti bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pengajaran. Bagaimana Bu Fatin sekiranya? Baiklah, saya setuju dengan permintaan Bu Maya. Terkait pembelajaran besok, apakah Ibu akan mengajar di kelas mana ya? Saya akan mengajar di kelas 7B pada jam ke-7 Bu. Baik, berdasarkan RPP ini, besok Ibu menggunakan metode pendekatan pembelajaran seperti apa ya? Saya akan menggunakan metode presentasi dan tanya jawab. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu Maya, namun untuk pembelajaran yang lebih interaktif, metode yang Ibu gunakan terlalu monoton. Ibu bisa menggunakan metode pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Apakah Ibu sudah mengetahui mengenai hal ini? Saya tahu Bu, tapi belum begitu paham bagaimana penerapan STEM di kelas. Oh begitu, baik Bu, kalau begitu nanti setelah pembelajaran di kelas kita bahas lebih lanjut ya. Besok laksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Ibu kembangkan. Mungkin cukup sekian, apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu Maya? Saya rasa sudah cukup Bu. Untuk itu Bu, saya izin pamit ya Bu. Baik Bu Maya, semangat ya untuk mengajarnya, sampai jumpa besok lagi. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Hari ini kita kedatangan Ibu Kepala Sekolah yang akan menemani kita untuk pembelajaran pada hari ini. Bolehkah Ibu untuk menemani kalian pembelajaran hari ini di kelas? Karena di ruangan kepala sekolah sendirian Ibu bosan nih. Iya boleh Bu. Oke, kalau begitu nanti Ibu duduk di paling belakang saja ya, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Baik Bu Maya, silakan dilanjutkan. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, baik Dinda, silakan pimpin doa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sel dan jaringan pada tumbuhan hewan. Apakah ada yang tahu apa itu sel? Anak-anak, jangan berisik, tolong kondusif ya. Ivana, kamu kok tidur? Tidak Bu, maaf. Coba kamu jelasin, apa itu dinding sel? Dinding sel itu ada tembok Bu. Coba, Neng, kamu jelasin. Dinding sel itu lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jadi. Nah, betul. Terima kasih, Neng. Sebelum pertemuan ini diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, nanti Ibu kasih tugas. Ya, jangan tugas dong. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Selamat siang untuk kita semua. Siang Bu. Kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah mengikuti kelas pembelajaran hari ini. Silakan diminum dulu Bu, pasti haus. Oh iya Bu, terima kasih. Iya, karena kan sudah mengajar, langsung evaluasi untuk supervisi pendidikan. Sebelumnya terima kasih ya Bu Maya sudah bersedia untuk supervisi hari ini. Kita ngobrol biasa saja ya Bu, jangan tegang, dibawa enjoy saja. Anggap saja saya teman dan sampaikan pesan Ibu atau perasaan Ibu secara jujur dan terbuka mengenai kendala ataupun hambatan ketika pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana kesan Bu Maya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya mengajar seperti biasa Bu, dan sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Namun kendalanya saya mengalami kondisi kelas yang kurang kondusif.
Jadi murid-murid tidak fokus belajar, mereka ada yang tertidur, bahkan mengobrol ketika saya mengajar, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tersampaikan, Bu. Iya betul Bu, saya sependapat dengan Ibu. Saya juga tadi sudah melihat bagaimana realitas suasana belajar dalam kelas Bu Maya, dan ini yang akan saya diskusikan hari ini. Menurut pengamatan saya, penguasaan Bu Maya sudah bagus, dan itu harus terus ditingkatkan. Ibu tadi juga sudah bagus dengan menggunakan PPT yang disertai gambar-gambar mengenai sel dan jaringan tumbuhan. Tapi perlu dibarengi dengan penyampaian yang melibatkan siswa juga. Karena jika menyimak PPT saja, murid lama-kelamaan akan menjadi bosan. Sehingga murid-murid menjadi kurang memperhatikan dan kurang antusias terhadap apa yang Ibu jelaskan. Selain itu, interaksi Ibu dan siswa juga kurang karena siswa lebih banyak pasif dalam pembelajaran. Begini Bu, saran saya, Ibu harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih beragam dan tidak monoton. Bu Maya bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis STEM, pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa, sehingga siswa menjadi subjek atau pusat pembelajaran. Lalu suasana kelas Bu Maya akan lebih interaktif dan bisa diwujudkan serta tujuan pembelajaran bisa tercapai. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih atas penilaian dan saran dari Ibu. Saya juga merasa kurang kreatif dalam mengemas pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Tapi Bu, saya masih kurang memahami penerapan pembelajaran berbasis STEM di kelas. Oleh karena itu, saya membutuhkan saran dan perbaikan dari pembelajaran berikut dari Ibu Fatin selaku Kepala Sekolah dan Supervisi. Terima kasih Bu. Baik Bu Maya, saya memahami kendala Bu Maya dalam pembelajaran di kelas. Jadi STEM ini merupakan salah satu pembelajaran abad 21 yang sudah diterapkan di sebagian besar negara. Karena Ibu Maya belum memahami penerapan STEM dalam kegiatan belajar mengajar, saya merekomendasikan kepada Bu Maya untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan diklat mengenai penerapan STEM dalam pembelajaran. Jadi pada diklat ini Ibu akan dibekali ilmu dan keterampilan mengenai tahap-tahap penerapan pembelajaran STEM, dimulai dari pengenalan, pengembangan kurikulum berbasis STEM, dan praktek model pembelajaran berbasis STEM. Sehingga dengan Ibu mengikuti diklat ini, Ibu akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan Ibu dalam mengajar, khususnya dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis STEM di kelas. Jadi bagaimana Bu Maya? Apakah Ibu setuju untuk mengikuti program kegiatan diklat ini? Wah, benar Bu, melalui pembelajaran STEM, semoga saya bisa menguasai keterampilan abad 21. Saya sangat setuju dan bersedia untuk mengikuti program diklat tersebut, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu setuju dan bersedia untuk mengikuti program diklat ini. Nanti akan saya daftarkan bersama dengan guru yang lain yang memiliki kekurangan mengenai pembelajaran STEM ini. Baiklah, hanya itu saja saran dan rekomendasi dari saya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah merasa lega Bu, adanya supervisi ini sudah sangat membantu saya menyelesaikan kendala saat mengajar. Terima kasih banyak Bu, Kepala Sekolah. Sama-sama Ibu Maya, karena sudah tugas saya untuk mengarahkan dan membimbing para guru untuk meningkatkan pembelajarannya di kelas agar tercipta pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh iya Bu Maya, jangan sungkan ya untuk bertanya ataupun berdiskusi dengan saya, bisa menghubungi saya via WA ya Bu Maya. Baik Bu, jika ada kendala saya saat mengajar, nanti saya hubungi Ibu kembali ya. Untuk itu saya pamit dulu ya Bu. Untuk doa dulu. Ibu hati. Terima kasih Bu.